hari ini aku lagi nggarap skripsi nih. Pasti kalian yang sama-sama lagi semester 7 atau mahasiswa tingkat 4 pasti merasakan hal yang sama ya. Pasti kalian juga lagi pusing ya untuk mengerjakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1, yaitu mengerjakan skripsi. Nah, mungkin sama ya sambatan kita ya, sama-sama mahasiswa semester 7. Banyak banget tanggungan kita, nggak cuma skripsi. Pasti juga masih banyak juga yang mengambil banyak mata kuliah sehingga tugasnya banyak banget. Terus ada UTS juga, masih ada UAS, belum lagi yang masih berorganisasi. Mungkin kita kadang rindu ya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita sendiri, hal-hal yang bisa kita lakukan di semester sebelumnya, melakukan hobi. Pasti kalian juga bertanya-tanya, kapan ya aku bisa lagi senang-senang kayak dulu, sepaneng banget sih skripsian ini gitu. Pasti kalian sempat berpikir seperti itu. Nah, berarti kita sama nih guys. Aku juga sering nih kepikiran kayak gitu, kayak sepaneng banget gitu ya skripsi ini. Rasanya pengen juga bisa memanfaatkan waktu untuk senang-senang, untuk refreshing. Oke, daripada tambah sepaneng ya kita mikirin skripsi, mending yuk kita bahas nih, ada tips agar kita tuh nggak sepaneng banget, agar waktu kita juga efektif, kita bisa melakukan banyak hal, nggak cuma skripsi doang nih, biar semester 7 kita bisa lebih berwarna dan waktunya itu bisa lebih efektif. Oke, langsung aja dari tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu dengan manajemen diri dengan time batching. Nah, time batching ini yaitu kita mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang serupa dalam satu hari. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa semester 7 kan banyak nih yang mau kita lakukan ya. Selain kehidupan perkuliahan, perskripsian, mungkin kita juga pengen mengupgrade skill. Kita pengen refreshing, kita juga tentu pengen juga menjaga interaksi kita, ibadah kita, kedekatan kita sama Allah kan juga mau pengen tetap terjaga semua. Nah, itu bisa kita kelompokkan nih guys. Misal hari Senin, kita pengen hari Senin itu jadi hari untuk time to learn. Jadi kita belajar di hari Senin. Maksudnya mungkin belajar yang bisa yang mendukung akademik kita ataupun non akademik, bisa kita fokuskan di hari Senin, mulai dari baca buku, nonton video, ataupun hal lain yang berhubungan dengan aktivitas hari itu. Jadi temanya tuh belajar hari Senin, belajar hal-hal yang boleh akademik, boleh non akademik. Terus misal untuk time to pray, misal untuk kita pengen membangun kedekatan lebih kepada Allah, bisa kita banyakin di hari Jumat ya, misalnya dengan baca sirah nabawiyah atau dengan baca Al-Quran dengan lebih banyak, Al-Kahfi dan lain sebagainya di hari Jumat. Terus nanti untuk upgrade skill misalnya itu bisa di hari Sabtu, misal pelatihan masak, pelatihan menulis, edit video atau apapun itu bisa kita khususkan di hari Sabtu. Kemudian untuk refreshing nih, kita tentu perlu refreshing, kita sisihkan waktu di hari Minggu gitu, misalnya untuk nonton film, jalan-jalan, ataupun hal-hal menarik lainnya lah yang bisa bikin kita seneng lagi. Jadi biar nggak bingung, tiap hari udah ada temanya nih kan, jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi hari ini mau ngapain ya, karena udah ada temanya. Tips yang kedua, nah sebelumnya dari tips yang pertama kita pasti bertanya-tanya kan, terus gimana nih untuk aktivitas yang memang harus kita lakukan tiap hari. Misalnya tiap hari aku harus ngerjain skripsi, harus belajar, terus aku juga harus ada ibadah dan lain sebagainya. Pasti kan bingung ya, maksudnya apakah aku harus melakukannya di pagi hari, siang hari, malam hari, atau malah akhirnya kita memilih untuk nggak melakukannya karena bingung mau ngapain. Kan sering tuh kayak gitu, malah akhirnya rebahan, males-malesan. Nah, tipsnya nih guys, jadi yang bisa kita lakukan yaitu dengan atur rutinitas dengan time blocking. Maksudnya gimana? Maksudnya tiap waktunya, tiap pagi, siang, sore kita udah bikin jadwal rutin nih guys. Nah, aku juga udah bikin jadwal di sini nih. Jadi aku bikin jadwal rutin ya, tiap pagi nih, misalnya kita bangun jam 3 nih, rajin banget ya bangun jam 3, misal jam 3 bangun tahajud. Nah, habis tahajud misalnya kita pengen biar ibadahnya tetap jalan, kita rutinkan untuk tilawah yang di jam segitu misal. Atau mungkin teman-teman yang mau mereview materi pelajaran kuliah, itu juga bisa banget di jam itu, biar rutin juga, biar kalau misalnya ada jadwal itu kan nanti bikin kita bisa lebih kayak udah otomatis melakukan hal itu di jam segitu, kayak udah alarm otomatis, oh jam segini aku harus gini. Terus nanti juga ya bisa lebih efektif kan. Kadang kalau kita bingung nggak ada jadwal, bisa aja kita
maksimal, jadi 50-50, 50 apa jadi setengah-setengah lah, jadi nggak maksimal. Nah, harusnya kuliah ya kuliah, jadi waktu jam kuliah itu memang udah kita kosongkan untuk kuliah. Kemudian untuk sisa waktunya nanti misal malam kita mungkin kan tuh 3 jam tiap hari, 3 jam minimal garap skripsi kan, enak tuh kan, udah ada jadwal rutin jam sekian sampai sekian garap skripsi. Nah, kita kombinasikan dengan yang tips yang pertama tadi nih, dengan kasih tema tiap harinya. Nah, itu tema itu nggak mengganggu jadwal rutin kita ya, nggak mengganggu jam pokok yang udah kita jadikan rutinitas tiap hari. Jadi itu hanya digunakan di waktu-waktu luang aja gitu. Misal tadi tema yang hari itu misalnya tema untuk kita pengen melakukan hal-hal yang mengupgrade skill gitu tiap hari itu. Nah, mungkin bisa dibuat tiap hari itu jam berapa kalian melakukan itu. Dan aktivitasnya kan senada, jadi nggak bikin kalian itu pusing kan. Hari itu banyak banget yang pengen kalian lakukan. Jadi tahu hari ini, oh ya udah hari ini aku baca buku dulu sambil nonton videonya. Terus untuk yang besok aktivitas lain bisa kayak masak, gitu. Misalkan mau olahraga atau apa. Nah, yang emang itu nggak pengen kalian lakukan rutin dibuat di hari tertentu. Jadi kalian nggak tabrak-tabrakan gitu guys. Jadi harapannya di semester 7 ini kita nggak terlalu sepanang dan juga kita tetap bisa melakukan hal lain-lain gitu di semester sebelumnya. Walaupun memang mungkin jadi padat banget ya, tapi ya itulah ikhtiar kita, itulah usaha kita biar hari-hari kita itu nggak cuma sepaneng skripsi tapi tetap produktif, juga kita tetap happy, tetap bahagia dan nggak gampang stres karena kita menyisipkan waktu-waktu juga untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk melakukan hobi kita, juga untuk melakukan selain skripsi gitu. Nah, mungkin cukup sekian video aku pada hari ini. Nah, semoga kita yang semester 7 bisa cepat lulus ya, bisa tetap bahagia, dan semoga yang aku sampaikan tadi bisa diterapin sehingga kita bisa melewati semester 7 ini dengan lebih bahagia dan juga lebih produktif lagi. Oke, mungkin cukup sekian video aku dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.